Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waskur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Wahai Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ceritakanlah kisah tentang Ibrahim ini. Sesungguhnya dia adalah seseorang yang sangat membenarkan, dan dia adalah seorang nabi. Al-Quran Surat Maryam ayat 41. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qala salamun alaik, sa'astaghfirulaka rabbi, innahu kana bihafiyya." Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai ayahku, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku." Al-Quran Surat Maryam ayat 47. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, melarang kepada siapapun untuk mendoakan orang yang musyrik, walaupun itu keluarga terdekat. Tidak boleh bagi nabi ataupun orang yang beriman memintakan ampun kepada orang yang sudah meninggal dalam keadaan musyrik. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 113. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Saru bin Rau bin Faik bin Abir bin Sa'id bin Arfaksat bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat pada usia 175 tahun, dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia pertama yang dikhitan, yaitu pada usia beliau 80 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk dalam 5 nabi pilihan yang diberi gelar Ulul Azmi, yaitu orang yang sangat sabar. Yang pertama, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima, Nabi Isa alaihissalam. Dikisahkan bahwa nanti pada akhir zaman, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia pertama yang akan mendapatkan pakaian, karena saat dibangkitkan manusia tidak ada yang menggunakan pakaian. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat julukan Bapak para Nabi, karena dari keturunan beliau banyak lahirlah Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan bahwa
total semua nabi dan rasul, yaitu jumlah semua nabi adalah 124.000 dan jumlah semua rasul adalah 315. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam lahir, beliau disembunyikan dalam gua oleh ayahnya Azar dan dibesarkan dari bayi sampai dengan anak-anak di dalam gua. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dari bayi, tangannya bisa mengeluarkan madu untuk dihisap beliau sendiri. Maka dari itu, walaupun ditinggal sendiri di goa sampai dengan anak-anak, beliau tetap tumbuh dengan sehat. Saking takutnya ayah dan ibu Nabi Ibrahim alaihissalam atas aturan dan perintah dari Raja Namrud, mereka membesarkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan anak-anak di dalam gua dengan sesekali dijenguk untuk memberi makan, minum beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Alasan Nabi Ibrahim alaihissalam dibesarkan dalam gua karena menjelang kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud mendapat ilham atau mimpi dari ahli nujumnya bahwa akan ada bayi laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya Raja Namrud. Raja Namrud pada waktu itu membuat perintah pada semua rakyatnya, yaitu mulai saat ini siapa yang melahirkan bayi laki-laki harus dikorbankan atau dibunuh. Raja Namrud adalah raja yang mewariskan kekafiran dan salah satu sejarah dari 4 raja terbesar yang pernah menguasai dunia, yang pernah memimpin di masanya. Raja Namrud adalah pemimpin kerajaan Babilonia di masa itu. Masa pemerintahan Raja Namrud adalah pemimpin yang kejam dan zalim pada zamannya, dan Raja Namrud penyembah patung-patung berhala. Karena didasari rasa tidak percaya terhadap patung-patung berhala yang disembah dan dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, termasuk keluarganya. Ketika beliau Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak remaja, beliau mulai menggunakan logika ketuhanan, selalu mencari tahu kebenaran tentang Tuhan sejati yang patut beliau sembah. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mencoba menggali atau mengasah pikiran pada apapun
yang beliau lihat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang-bintang yang indah di langit, beliau berpikir dan berkata, apakah itu Tuhan? Tapi bintang-bintang hilang di waktu pagi. Dan beliau pun berkata, itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mungkin hilang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan yang terang benderang di malam hari, beliau berkata, apakah itu Tuhan? Ternyata bulan tersebut juga menghilang di pagi hari. Dan beliau pun berkata, itu juga bukan Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat matahari yang terang benderang di pagi hari dan sangat besar, beliau berkata, apakah itu Tuhan? Ternyata matahari menghilang di waktu malam hari. Dan beliau berkata, itu pasti juga bukan Tuhanku. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat patung-patung berhala, beliau bertanya, apakah itu Tuhan? Tapi akal dan pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam menentang hal tersebut, bahwa patung-patung berhala bukanlah Tuhan, karena patung tersebut dibuat oleh manusia. Jadi tidak mungkin Tuhan untuk disembah. Kerajaan Babilonia mempunyai kebiasaan menyembah patung berhala. Dan Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah pembuat patung terkenal di waktu itu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sempat membantu berkeliling menjualkan patung-patung tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bertanya kepada ayahnya Azar, wahai ayahku, apakah engkau yakin kalau patung-patung ini pantas untuk disembah? Dan Azar pun diam, tidak menjawab pertanyaan tersebut. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui para malaikat, barulah beliau mulai berani berdakwah, diawali pada keluarga dan orang-orang terdekat beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata pada ayahnya, yaitu Azar, wahai ayahku, mengapa kamu menyembah berhala, patung-patung sebagai Tuhan? Dan Azar pun berkata, kalau kamu Ibrahim terus menceramaiku, akan aku lempari batu dirimu. Pergilah yang jauh, tinggalkan aku Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam terus memerangi ayahnya Azar dan keluarganya untuk tidak menyembah berhala-berhala patung, beliau diusir dari rumah oleh ayahnya, yaitu Azar.
Raja Namrud yang mempunyai kerajaan terbesar di waktu itu mengakui bahwa dirinya patut untuk disembah karena Raja Namrud merasa keturunan dewa. Bagi Namrud, memimpin kerajaan yang menguasai sepertiga dunia adalah bukti kalau dia adalah dewa. Nabi Ibrahim alaihissalam karena bencinya terhadap patung-patung berhala, beliau berniat ingin menghancurkan patung-patung tersebut. Akhirnya kesempatan untuk menghancurkan patung-patung datang juga. Ketika itu adalah waktu di mana semua rakyat Babilonia mengadakan perayaan di tengah kota, dan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam saja yang izin tidak ikut perayaan tersebut. Beliau beralasan bahwa dirinya sedang sakit. Tibalah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua patung-patung tersebut dan hanya menyisakan satu patung saja yang tujuannya untuk berdebat dengan Namrud tentang ketuhanan. Setelah Namrud mengetahui berita tentang hancurnya patung-patung berhala, Namrud pun murka dan mengutus seluruh pasukannya untuk mencari orang yang menghancurkan patung-patung tersebut. Maka sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh pasukan Namrud, beliau pun berkata, "Apakah kalian yakin kalau aku yang menghancurkan patung-patung itu? Sedangkan bagi kalian itu Tuhan yang kalian sembah." Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Bukankah ada satu patung besar yang tersisa? Kenapa kalian tidak menuduh patung besar tersebut?" Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Bukan aku yang menghancurkan patung-patung tersebut. Sedangkan ada satu patung besar yang masih ada dan memegang kapak. Bisa jadi patung besar tersebut yang menghancurkan patung-patung yang lain." Raja Namrud pun berkata, "Tidak mungkin sebuah patung bisa bergerak dan menghancurkan, sedangkan bicara saja tidak bisa." Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Jika engkau tahu patung ini tidak bisa bicara dan bergerak, mengapa kalian semua menyembahnya?" Maka terdiamlah semua orang-orang masyarakat Babilonia.
Raja Namrud yang kejam karena merasa berkuasa dan malu tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dia memberikan perintah untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara dibakar hidup-hidup. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar hidup-hidup oleh Namrud, seluruh malaikat bersiap siaga menawarkan bantuan. Nabi Ibrahim alaihissalam karena keimanan dan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Nabi, beliau berkata kepada para malaikat, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanku saja aku meminta pertolongan. Dikisahkan juga di saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, banyak hewan-hewan yang ikut memadamkan api dan berkata, Allah subhanahu wa ta'ala tahu aku di pihak siapa. Tapi ada jenis hewan yaitu cicak saat itu meniup api agar lebih besar membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, seraya berkata, Allah subhanahu wa ta'ala tahu aku di pihak siapa. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam pun diturunkan. Api yang sangat besar dan panas menjadi dingin pada tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa saat melihat aksi pembakaran tersebut dan merasa sangat lega dan puas. Namun begitu terkejutnya mereka ketika kobaran api besar itu padam. Seketika Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari puing-puing pembakaran dan selamat tanpa ada luka sedikit pun. Semenjak saat itu, pengikut Raja Namrud berbondong-bondong menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mentaati dan semangat berjalan lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan mereka. Demikian sepenggal kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.